Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan berita yang bersejarah, khususnya untuk musik dan yang beraliran grunge. Terus terang saya juga menyukai aliran grunge, yaitu karena salah satu dari sang legenda juga sih dan influence saya dalam menghadapi hidup sehari-harinya, yaitu Kurt Cobain. Jadi berita yang saya akan share ke teman-teman yaitu gitar yang memecahkan rekor penjualan tertinggi saat ini di dunia, yaitu gitar akustik elektrik Martin D18E tahun 1959. Jadi, gitar yang digunakan oleh mendiang Kurt Cobain pada acara MTV Unplugged 5 bulan setelah penampilan itu, sang mega bintang meninggal dunia pada April 1994. Sebelumnya, gitar ini juga akan dilelang, tapi ada banyak beberapa kontroversi yang timbul di kalangan keluarga si Kurt Cobain sendiri sih, yaitu antara anak dari Kurt Cobain, Francis Bean Cobain, dan mantan istrinya si Kurt Cobain, yaitu Courtney Love. Jadi antara ibu dan anak ini keduanya memperebutkan gitar tersebut. Pada awalnya sih gitar tersebut ya milik keluarga Kurt Cobain, yaitu milik dari anak dan istrinya Kurt Cobain gitu. Tapi sekarang gitar tersebut menjadi atau berpindah tangan kepada sang mantan suami dari si Francis Bean Cobain itu. Jadi pada awalnya milik keluarga Kurt Cobain, dan sesudah itu si Francis Bean Cobain nikah nih sama si Isaiah Silva, dan gitar tersebut dihadiahin untuk kado pernikahannya si Francis Bean Cobain dan Isaiah Silva, dan otomatis gitar tersebut milik si Isaiah Silva gitu. Dan tanpa berpikir panjang, tanpa menghiraukan juga, ya namanya juga mungkin ya butuh uang gitu. Tanpa pikir panjang, si Isaiah Silva ini langsung melelang gitar sang legenda. Otomatis yang namanya gitar, apalagi yang punya itu sang legenda gitu ya, Kurt Cobain lagi yang punyanya, pasti akan ditawar dengan harga yang fantastis. Benar saja, gitar tersebut dilelang di Julian Auction di Beverly Hills, California, Amerika Serikat pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Jadi baru-baru ini sih beritanya gitu. Jadi pada awalnya gitar akustik elektrik Martin D18E tahun 1959 ini, sebelum dilelang, Kurt itu membeli gitar itu di Voltage Gitar di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian gitar tersebut dimodifikasi agar sesuai dengan Kurt yang memakai tangan kiri. Untuk teman-teman juga yang belum tahu, Kurt Cobain itu dia bukan kidal, akan tapi dia ingin menggunakan tangan kirinya untuk memainkan alat musik gitar, kayak gitu sih. Jadi gitar tersebut langsung dilelang di Julian Auction. Pada awalnya dipatok sih harganya yaitu $1 juta. Namun kemudian ada 7 penawaran yang masuk. Dan dari 7 penawaran tersebut, ada yang paling fantastis yang menawarnya, yaitu pemilik dari Rode Microphones atau Peter Friedman yang berasal dari Australia. Gitar tersebut ditawar oleh Peter seharga $6 juta atau sekitar 85 miliar kalau dirupiahin gitu. Jadi gitar tersebut setelah melalui proses pelelangan, ada sekitar 7 yang nawar gitar si Kurt Cobain ini. Kemudian si pemenangnya asalnya dari Australia, yaitu Peter Friedman sekaligus pemilik Rode Microphones yang berani menawar seharga $6 juta.
gitar tersebut juga mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh gitar Black Stratocaster milik personil Pink Floyd, yaitu David Gilmour, seharga 3,95 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin itu sekitar 56 miliar. Bukan hanya gitar Martin D18 aja gitu, maksudnya bukan batangan. Gitar ini juga sudah dilengkapi dengan wadah gitar yang usang dan tas yang menjadi tempat penyimpanan heroin milik sang legenda Kurt Cobain. Selain itu, Cobain juga menghiasi kotak gitar tersebut dengan brosur dari Feel the Darkness, album dari band Poison Idea yang dirilis pada tahun 1990. Di dalam kotak itu juga terdapat setengah pak senar gitar yang sudah terpakai, 3 picks, dan sebuah kantong berbahan suede yang dihiasi sendok, garpu, dan pisau yang berbahan perak. Gak tahu ya buat apa gitu. Dan ketika si Peter Friedman ini diwawancarai oleh wartawan, dia langsung bilang seperti ini sih, ketika saya mendengar gitar ini dilelang, saya langsung tanpa pikir panjang, saya langsung ikut berperang dalam tawar-menawar harga, yang artinya gitar ini punya nilai sejarah yang tinggi. Gitu. Jadi menurut saya sih, untuk mengapa suatu barang bisa melejit tinggi, ke satu, gitar itu kepemilikannya yang sebelumnya punya siapa, dan kedua, ada pasti historical di belakangnya. Gitar ini digunakan untuk apa, kayak gitu kan, atau barang tersebut digunakan untuk apa. Dan dia berkata lagi, aku tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidupku untuk mendapatkannya dan menggunakan ini untuk memperlihatkan perjuangan yang selalu dihadapi orang-orang yang berkesenian. Jadi maksudnya itu, ya saya udah berhasil nih untuk mendapatkan gitar sang legenda. Terus mau saya apakan kan gitar tersebut? Mau dia kasih lihat gitu di pameran-pameran dia juga nanti kedepannya untuk tour. Dia mau ngeliatin gitar si sang legenda Kurt Cobain ini kepada halayak gitu. Jadi maksudnya ini loh, ketika seseorang memiliki value yang tinggi dalam hidupnya, suatu saat someday pasti akan mendapatkan hasilnya gitu. Ya itu nggak tahu dari pemikiran, nggak tahu dari benda, pakaian, atau apapun. Yang jelas, yang perlu digarisbawahi adalah kalau seseorang sudah memiliki value dalam hidupnya, mau apapun yang dia lakukan, mau apapun yang dia inginkan, atau mau kayak gimana pun hidupnya, pasti dia akan mempunyai nilai sejarah gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang menurut teman-teman kurang jelas atau kayak gimana gitu, oh salah nih kak gitu, boleh komen di bawah juga.